Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Koreksi diri di bulan Syawal merupakan judul khutbah yang akan saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mengawali khutbah Jumat pada siang hari ini jamaah sekalian, mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala limpahan rahmat dan karunia yang tiada putus-putusnya, nikmat yang tiada henti-hentinya yang mengalir dalam kehidupan kita. Hadirnya kita di tempat ini jamaah sekalian tidak lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kita nikmat kesehatan, kekuatan, kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat hidayah. Dan semua itu menjadi suatu asbab kita mudah untuk melangkahkan kaki kita untuk datang salat Jumat berjamaah di tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah pula lah yang akan senantiasa menjadikan kita tetap istiqamah dalam menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Salawat serta salam mari sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga dan para sahabatnya yang telah memberikan kontribusi dan dedikasi terbaiknya untuk agama kita semua, yakni agama Islam. Dan insyaallah kita semua yang dikumpulkan di tempat yang dimuliakan ini kelak di yaumil qiyamah nanti di Jannatul Firdaus akan dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selama bulan Ramadan, sebulan penuh kita digembleng beribadah salat 5 waktu, tidak mengenal panas, terik dan hujan. Kita tetap datang ke masjid. Kita puasa menahan lapar dan dahaga. Kita menahan hawa nafsu. Malamnya kemudian kita beribadah salat tarawih, membaca Al-Quran, i'tikaf dan sebagainya. Itu semua kita jalani jamaah sekalian dengan iman, dengan senang hati dan dengan penuh keikhlasan. Namun yang menjadi pertanyaannya jamaah sekalian, bagaimana dengan hari ini? Setelah 2 pekan kita berpisah dengan Ramadan, apakah iman itu masih sama dengan bulan kemarin?
Apakah ibadah yang kita lakukan di bulan kemarin itu masih kita lanjutkan di bulan Syawal ini? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah perkataan yang disimpulkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif. Beliau berkata, "Inna min thawabil hasanatil hasanata ba'daha, wa inna min jaza'is sayyi'ati sayyi'ata ba'daha." Sesungguhnya di antara balasan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya, dan di antara balasan dari amalan kejelekan adalah kejelekan selanjutnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tanda suatu amalan itu diterima adalah ketika dilanjutkan dengan kebaikan setelahnya, dan sebaliknya tanda suatu amalan tidak diterima yaitu ketika dilanjutkan dengan kejelekan setelahnya. Maka jamaah sekalian, keistiqomahan kita hari ini dalam melanjutkan ibadah yang telah kita latih selama bulan Ramadan menunjukkan bahwa amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, jamaah sedang Jumat yang dimuliakan Allah. Hari ini kita menginjak pekan kedua di bulan Syawal. Bulan yang datang setelah sebulan penuh kita dilatih di dalam Ramadan. Ramadan bukan sekedar ajang menahan lapar dan dahaga saja, akan tetapi merupakan sarana untuk mensucikan hati dan menata kembali akhlak kita. Maka Syawal ini merupakan momen evaluasi sejauh mana perubahan itu benar-benar terjadi. Apakah setelah Ramadan kita menjadi pribadi yang lebih sabar? Apakah setelah Ramadan kita menjadi pribadi yang lebih lembut lisannya? Apakah setelah Ramadan kita menjadi pribadi yang lebih lapang dadanya? Atau justru jamaah sekalian kita kembali kepada pola yang lama, pola yang sama, yakni pribadi yang mudah tersinggung, kasar dalam berbicara, dan abai terhadap perasaan orang lain. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaitkan erat antara iman dan akhlak. Bahkan beliau mengatakan bahwa akhlak yang baik merupakan cerminan dari keimanan yang sempurna. Akmalul mu'minin imanan ahsanuhum akhlaqa. Orang yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Ini peringatan sekaligus petunjuk arah bagi kita jamaah sekalian. Ibadah kita harus menghasilkan perubahan. Jika lisan masih suka menyakiti, jika perilaku masih suka menyombongkan diri, maka mungkin ada yang perlu kita koreksi dalam cara beribadah kita. Bahkan salah seorang sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah menyampaikan, "Innal ba'da la yablughu bi husni khuluqihi a'la darajatin fil jannah wa huwa ghairu 'abid wa yablughu bi su'i khuluqihi asfala darakin fi jahannam wa huwa 'abid." Seseorang dapat mencapai derajat yang tertinggi di surga karena akhlaknya yang baik, meski ia bukan ahli ibadah. Dan sebaliknya seseorang bisa jatuh ke dasar neraka karena buruk akhlaknya, meski ia ahli ibadah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pernyataan ini bukan mengabaikan pentingnya ibadah, akan tetapi menegaskan bahwa ibadah yang tidak berbuah akhlak merupakan ibadah yang kehilangan rohnya. Bahkan dalam kehidupan bermasyarakat pun kita lebih menghargai orang yang santun, meskipun tidak banyak berbicara soal agama, dibandingkan yang banyak bicara soal agama, akan tetapi lisannya tajam,
dan perilakunya merendahkan orang lain. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang sufi besar yakni Imam Fudail bin Iyad pernah mengatakan, "La ayyu sahibani fa ajrun hasan khuluqi ahabbu ilayya min ayyu sahibani abirun sayyi'u khuluqi." Aku lebih suka bersahabat dengan pendosa yang baik akhlaknya daripada ahli ibadah yang buruk perangainya. Sekali lagi jamaah sekalian, ini bukan ajakan untuk meremehkan ibadah, akan tetapi panggilan untuk menjadikan ibadah sebagai jalan menuju akhlak yang lebih baik. Jangan sampai kita menjadi seperti lampu yang terang di luar, tapi sesungguhnya panas dan membakar dari dekat. Kaum muslimin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, akhlak merupakan hal yang amat fundamental dalam Islam. Sebuah sistem akan berjalan dengan baik bila diisi oleh orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Jabatan, status sosial, kekayaan dan popularitas tidak menjamin sang pemilik lantas terhormat bila ia misalnya gemar merendahkan orang lain, suka menyakiti orang lain, atau berbuat sewenang-wenang. Demikian pula, secanggih apapun sistem yang dibangun, tidak akan ada apa-apanya jika orang yang ada di dalamnya hanya pandai memanipulasi dan tidak bertanggung jawab. Baginda Nabi Muhammad SAW pernah mengingatkan kita semua, "Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'i bi'as-sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Iringilah perbuatan buruk yang sudah dilakukan dengan perbuatan yang baik yang dapat menghapusnya, dan berakhlaklah kepada orang-orang dengan akhlak yang baik. Hadis ini menerangkan tentang kewajiban seseorang untuk memperdulikan etika sosial. Nabi menyampaikan pesan tersebut setelah berseru agar manusia bertakwa kepada Allah dimanapun ia berada, baik di masjid, di sawah, di kantor, di pasar, di lembaga pendidikan maupun di forum dakwah dan lain sebagainya. Ketakwaan yang istiqamah, tidak pandang tempat maupun waktu. Rasulullah SAW juga berpesan dalam hadis ini untuk tidak membiarkan keburukan berlarut-larut dengan menggantinya dengan perbuatan baik. Bahkan para ulama mengaitkan kalimat "wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan" sebagai imbauan tentang pergaulan sosial yang baik sesuai arti yang tersurat, yakni berakhlaklah kepada masyarakat dengan akhlak yang baik. Perintah Nabi ini sekaligus menandakan bahwa sesungguhnya manusia sangat potensial berbuat buruk kepada sesamanya, karena memang sejatinya manusia punya dua kecenderungan akhlak, yakni akhlak mahmudah, akhlak terpuji, dan akhlak madmumah, akhlak tercela. Kaum muslimin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mari jadikan bulan Syawal ini sebagai waktu untuk meneguhkan niat dan memperbaiki arah kita. Jangan biarkan semangat Ramadan padam begitu saja. Teruskan iramanya dalam ibadah, dalam pergaulan, dan dalam perangai kita sehari-hari. Jadilah hamba yang tetap jujur meski tak dilihat, tetap lembut meski disakiti, dan tetap istiqomah meski godaan semakin berat. Syawal adalah saatnya menata ulang niat-niat baik yang mulai goyah, memperbaiki langkah yang mungkin sempat melenceng, dan memantapkan komitmen menjadi insan yang tak hanya taat, akan tetapi juga membawa manfaat. Semoga Allah menerima ibadah kita semua, membaguskan akhlak kita,
dan menjadikan kita hamba-hamba yang benar-benar berubah setelah Ramadan, bukan hanya dari sisi tampilan saja, akan tetapi sampai ke dalam hati dan perbuatan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.